Saya ulangi lagi, dari Litbang Kompas cuma 4,3%, dari LSI DNIJA hanya 3,9%, dari SMRC hanya 5,4%, dan paling jeblok dari Indeks Start 2,1%. Sahabat Indonesia, ini menunjukkan dengan terang benderang bahwa Nasdem sudah mulai ditinggal oleh para pemilihnya. Karena faktor Anies Baswedan ini menjadi negatif faktor buat Partai Nasdem. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, pernah saya prediksi dan mungkin Anda juga memprediksi hal yang sama, bahwa setelah mendeklarasikan Anies Baswedan, ada kemungkinan besar Partai Nasdem akan ditinggalkan oleh para pemilihnya. Ini prediksi saya dan mungkin juga Anda. Ternyata apa yang kita prediksikan itu terjawab sudah berdasarkan hasil survei. Beberapa hari atau beberapa minggu setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, hasil survei dari Partai Nasdem langsung rontok, ambiar, anjlok, jauh dari perkiraan atau optimisme Partai Nasdem. Sebagai contoh saja, survei dari Litbang Kompas, Nasdem hanya dipilih oleh 4,3%. Kemudian dari lembaga survei LSI DNIJA lebih parah lagi, 3,9%. Dari SMRC lumayan, 5,4%. Nah, dari Indeks Start ini, jauh di bawah ambang batas parlemen, 2,1%. Coba bayangkan, Nasdem yang sementara ini mendapatkan 8% langsung anjlok, melorot, ya. Saya ulangi lagi, dari Litbang Kompas cuma 4,3%, dari LSI DNIJA hanya 3,9%, dari SMRC hanya 5,4%, dan paling jeblok dari Indeks Start 2,1%. Sahabat Indonesia, ini menunjukkan dengan terang benderang bahwa Nasdem sudah mulai ditinggal oleh para pemilihnya. Karena faktor Anies Baswedan ini menjadi negatif faktor buat Partai Nasdem. Seperti yang pernah saya sampaikan waktu itu, Anies Baswedan dan kelompoknya, termasuk geng-geng Petamburan atau kelompok-kelompok Islam garis keras, itu seperti minyak dan air dengan para pemilih Nasdem. Pemilih Nasdem mayoritas atau 99% adalah kaum nasionalis. Jadi akan sulit menerima calon presiden dari kelompok-kelompok yang tidak nasionalis. Dan ini adalah petualangan dari sang ketua umum Partai Nasdem. Saya yakin itu bukan keputusan partai secara musyawarah mufakat, tidak. Saya yakin, hakul yakin, ini hanya petualangan sang ketua umum Partai Nasdem. Seperti yang pernah Pak Jokowi sampaikan, jangan gerasa gerusu, jangan sembrono, harus hati-hati dalam memilih calon presiden. Ternyata Partai Nasdem sudah kena tuahnya. Ada kemungkinan besar kalau Partai Nasdem mengikuti pemilu, bisa-bisa dia tidak punya kursi lagi di parlemen. Ini bisa jadi seperti dulu zaman Perindo, PSI, Hanura, dan sebagainya. Jadi Nasdem jangan kepedean, dengan seenak sendiri menentukan calon presiden oleh sang ketua umum. Belum tentu diikuti oleh rakyat, belum tentu diikuti oleh kadernya, belum tentu diikuti oleh pemilihnya.
Sekarang eranya era keterbukaan, era demokrasi. Tidak lagi era oligarki seperti yang dikembangkan oleh Partai Nasdem sekarang. Semua keputusan tergantung dari sang ketua umum. Ini bagi saya adalah buah dari apa yang dilakukan oleh Surya Paloh dan Partai Nasdem. Sahabat Indonesia, saya meyakini calon presiden atau calon wakil presiden yang diusung oleh sebuah partai itu sangat signifikan mempengaruhi elektabilitas dari caleg-caleg dari partai yang bersangkutan. Sebagai contoh, waktu itu caleg dari PDIP atau caleg dari partai yang mendukung Pak Jokowi mendapatkan manfaat besar karena sebagian besar yang mendukung Pak Jokowi memilih partai-partai yang bersangkutan. Nah, sekarang kalau capresnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, otomatis ini ancaman yang serius bagi caleg-caleg Partai Nasdem. Ini bukan semacam menakut-nakuti, tapi inilah realita yang akan terjadi kalau Partai Nasdem selalu sembrono, terlalu overconfidence bahwa apapun yang diputuskan pasti diikuti rakyat. Tidak, rakyat berdaulat. Yang punya negara ini rakyat, bukan partai, apalagi Partai Nasdem. Jadi ini adalah salah satu bentuk perlawanan rakyat karena kesewenang-wenangan dari oligarki partai. Sahabat Indonesia, mudah-mudahan yang terjadi di Partai Nasdem ini menjadi cerminan bagi partai-partai yang lain untuk hati-hati, tidak gerasa gerusu, tidak sembrono dalam menentukan capres atau cawapres. Kalau saya mengharapkan partai-partai nasionalis terlebih dahulu membentuk aliansi nasional bersama relawan-relawan, bersama kelompok-kelompok nasionalis yang lain untuk bersama-sama membicarakan dan menentukan siapa calon presiden atau calon wakil presiden yang diusung oleh kelompok nasionalis ini. Mudah-mudahan tidak hanya partai ini dan sebagainya, tapi ada kesepakatan kelompok-kelompok nasionalis termasuk partai-partai untuk menentukan sikap capres dan cawapres mana yang terbaik buat Indonesia. Mudah-mudahan, sekali lagi saya katakan, apa yang dialami Partai Nasdem ini menjadi pelajaran yang paling berharga untuk partai-partai lain. Yang pertama, jangan overconfident, jangan gerasa gerusu, jangan sembrono, dan jangan seenak udelnya sendiri. Dan yang terjadi sekarang, meskipun pemilu masih lama dan masih bisa berubah angkanya, ini indikator yang kuat bahwa Partai Nasdem mulai ditinggalkan oleh pemilihnya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi akhir pekan. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Eskam.